Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Ketemu kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dan menekan tombol like serta subscribe. Ikuti terus perkembangan timnas Indonesia dari hari ke hari hingga menuju pertandingan Indonesia melawan Irak dan juga Filipina pada kualifikasi pra-Piala Dunia zona Asia di grup F. Teman-teman, menghiasi berita-berita di beberapa media sosial dan juga di media mainstream maupun media cetak, perkembangan timnas Indonesia sangat menarik dan dinamis, terutama tentang informasi naturalisasi beberapa pemain dari keturunan atau diaspora yang ada di Belanda untuk bisa bergabung bersama teman-teman yang sudah dinaturalisasi, dan juga pemain yang sudah membela beberapa kali menjadi punggawa timnas Indonesia yang tidak dipanggil oleh Sintayong pada 2 pertandingan kali ini, minimal ketika TC tanggal 27 berapa hari ini, 27 Mei tidak dipanggil. Itulah yang akan saya bahas, saya urai kembali agar teman-teman lebih tahu dan lebih detail, atau bagi yang baru menemukan ada informasi yang diterima. Oke teman-teman, pemain yang sudah dinaturalisasi. Pemain yang sudah dinaturalisasi yang sudah siap bermain adalah penjaga gawang Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sudah diambil sumpah dan tinggal menunggu proses CAS-nya. Sebetulnya diharapkan Martin Paes bisa bermain pada tanggal 6 dan tanggal 11 ketika kita melawan Irak dan melawan Filipina. Tetapi yang menarik, dari 22 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC tidak ada nama Martin Paes. Walaupun kita tahu masih kita tahu Sintayong masih menyisakan 1 penjaga gawang, karena yang dipanggil 2 penjaga gawang, yaitu Muhammad Adi Satrio dan Hernando Ari. Kita tidak tahu apa 1 pemain ini memang jatah untuk Martin Paes atau seperti apa. Martin Paes adalah penjaga gawang yang bermain di FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Dia berkeinginan untuk segera tampil dan sangat ingin segera tampil, tapi terkendala oleh proses CAS atau arbitrase tentang kepindahannya sebagai pemain dari Belanda ke Indonesia, perpindahan federasi. Sebetulnya saya yakin federasi Belanda tidak akan mempersulit, tapi karena aturan statuta FIFA yang hanya mengizinkan pemain itu dapat membela timnas negara atau kepindah kewarganegaraan ketika belum membela timnas di bawah 21 tahun. Sedangkan kita tahu Martin Paes kemarin membela timnas Belanda itu pada usia 22 tahun. Nah, ini kemungkinan yang menjadi kendala dan harus dibawa kepada Badan Arbitrase Olahraga Dunia atau CAS untuk dilakukan sidang di pengadilan. Tapi kita harapkan, dan tentu Martin Paes sendiri sangat berharap prosesnya selesai dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Itulah kenapa kemungkinan kita menebak ya, kemungkinan kenapa 3 penjaga gawang yang didaftarkan untuk TC diikutkan baru 2. Mungkin 1 jatah ini milik Martin Paes. Pemain naturalisasi berikutnya yang dalam proses dan masih terjadi menunggu waktu diambil sumpah dan kemungkinan dapat memperkuat adalah Calvin Verdong. Pemain Next Nijmegen ini pemain yang berusia 26 tahun, diambil dari keturunan
ayahnya yang berasal dari Tanjung Melaboh, Aceh Barat. Nah, ini dia sangat ingin sekali segera membela timnas Indonesia, tapi proses masih berlanjut. Diharapkan di akhir Mei ini prosesnya sudah selesai, sudah bisa diambil sumpah, hingga tinggal perpindahan dari Federasi Belanda kepada PSSI. Ini Kelvin Verdonk ini pemain yang dalam istilahnya dikenal dengan versatil atau pemain yang serba bisa. Memang pemain ini spesialisnya ada di back sayap, artinya di posisi back kiri. Tapi karena dia dapat bermain pada posisi gelandang bertahan dan juga back tengah, ini adalah sebuah kelebihan bagi Kelvin Verdonk. Jika Kelvin Verdonk bisa bergabung dengan timnas Indonesia, saya yakin timnas Indonesia akan semakin lebih kuat. Nah, pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, Martin Paes dan Kelvin Verdonk berpeluang untuk masuk ikut memperkuat timnas Indonesia pada laga melawan Irak dan juga Filipina. Yang menarik, nama yang seperti saya sampaikan tadi yang biasanya menjadi langganan tapi tidak ada adalah Elkan Bagot. Ini sebuah misteri, masih menjadi polemik. Publik bertanya, apa yang menyebabkan Elkan Bagot tidak dipanggil? Kenapa dia tidak hadir pada perhelatan timnas Indonesia U23 ketika melakukan playoff, padahal tenaganya sangat dibutuhkan? Ini menjadi tanda tanya misteri dan mungkin juga akan selamanya menjadi misteri, tidak akan terjawab. Yang jelas, jika Elkan Bagot ikut bergabung, tentu menjadi kekuatan yang lebih bagi timnas Indonesia. Menarik, itu semua adalah keputusan pelatih. Itulah teman-teman, saya sampaikan informasi mengenal lebih jauh tentang Kelvin Verdonk dan juga Martin Paes, serta misteri kenapa Elkan Bagot tidak bisa hadir. Bisa jadi karena masih berlibur dan masih melakukan lobby-lobby untuk klub. Itu kita tidak tahu. Maka yang terjadi, timnas Indonesia selalu siap untuk tampil dan harapannya kita bisa lolos menuju Piala